podcast pegawai obrolan santai. Bersama saya Ida yang bakal menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, tema kita kali ini itu penting dan seru banget buat dipahami. Bukan hanya untuk pegawai ASN, tapi juga buat kita semua supaya bisa bekerja menjadi lebih profesional. Kita bakal mengupas tuntas pada pertemuan kita hari ini tentang penerapan core value ASN, yaitu berakhlak. Tapi tenang, hari ini saya nggak sendirian, karena saya bakal ditemani rekan-rekan saya yang sangat hebat, yang sangat inspiratif, yang bakal memberikan berbagai macam cerita dan insight untuk kita semua. Ini dia mereka semua. Sebelum kita mulai, mungkin kita perkenalan dulu supaya teman-teman semua bisa saling mengenal. Dimulai dari sebelah kanan saya ada Kak Laila. Halo semuanya, hai Ida. Hai. Semoga hari ini kita Aman banget ya. Amin. Kemudian ada kakak yang imut, lucu, gemes ini, yaitu Kakak Gita. Oke. Kemudian ada Mas di ujung yang paling ganteng, yang paling keren, yaitu Mas Jabar. Terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu ya kalau berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Biar nggak terlalu teoritis, kita santai aja ngobrolnya gimana. Kita langsung bedah aja. Gimana sih penerapan di lapangan? Langsung, kayak sesuai pengalaman-pengalaman yang sudah kakak-kakak lewati. Kita mulai dari huruf yang pertama dulu. Ber dan A, yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Saya mau ke Mas Jabar dulu. Oh iya, Ida. Oke, kalau kita ngomongin pelayanan nih Mas, yang berorientasi pada kepuasan masyarakat atau pelanggan, itu apa Mas tantangan terbesarnya dan gimana penerapannya yang benar? Oh, pertanyaan bagus sekali. Ida. Jadi berorientasi pelayanan adalah memahami, intinya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kuncinya ada 3. 1, ramah, 2, cekatan, 3, responsif. Jadi misalnya kita nggak bisa lagi pakai cara lama yang kaku, atau kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kita nggak bisa lagi. Di era sekarang masyarakat lebih yang dipentingkan adalah responsif dan cepat. Jadi gitu. Misalnya di unit kerja saya, kalau ada keluhan masyarakat lewat media sosial, kita langsung petakan masalahnya hari itu juga. Kita langsung kita dengerin, kita senyum, dan kita langsung kasih kepastian kapan masalah itu selesai. Berarti solutif juga Mas ya. Solutif. Jadi kita tuh harus prima dan kita memposisikan diri kita nih gimana kita mau dilayani. Ya. Apalagi saya yang di bidang pelayanan, kadang kan banyak yang ngeyel, karena kurang berkas lah, atau misalnya datanya nggak sesuai, jadi kan pasti kita minta untuk perbaikan dulu. Cuma kita tetap harus profesional, kita selesaikan dengan kepala dingin, karena sebenarnya mereka tuh hanya ingin dibutuhkan. Harus ramah kan pasti. Ya, yang seperti saya katakan tadi 3, ramah, cekatan, solutif. Kan? Tapi tetap harus sesuai prosedur. Oke. Kan maksudnya harus memberikan solusi kan. Meskipun capek ya kan. Meskipun capek atau ada masalah di rumah. Kan Intinya ini ya Kak, kita dengerin keluhan dari masyarakat, kita beri senyuman, lalu kita kasih kepastian masalah itu cepat selesai Oke. dalam pelayanan. Berarti bukan cuma sekedar senyum nih kalau ada masalah ya, tetap harus langsung dicari solusinya biar cepat selesai. Terus gimana nih mengaitkannya dengan nilai akuntabel? Nah, pelayanan yang bagus itu wajib dengan nilai integritas yang tinggi, alias akuntabel, jujur, bertanggung jawab dan disiplin. Yaitu akuntabel itu apa? Sesederhana kita tidak menyalahgunakan wewenang. Contoh kecilnya adalah kita datang tepat waktu, kita tidak menggunakan fasilitas kantor seperti printer atau mobil dinas untuk kebutuhan pribadi kita. Terus yang paling penting menolak segala bentuk gratifikasi atau pungli. Jadi masyarakat puas dan kita tidak dengan tenang dan transparan. Ya, betul ya. Jadi kata kuncinya transparansi. Gitu ya. Akuntabel. Satu paket lengkap berarti ya, antara berorientasi pelayanan dan akuntabel ini. Keren banget penjelasannya Mas Jabar, Kak kita Kak Laila. Mungkin kita langsung ke huruf selanjutnya nih. 2 huruf selanjutnya yaitu K dan H. Kompeten dan harmonis. Saya akan bertanya langsung kepada Kak Gita. Oke, dunia ini kan perubahan zamannya termasuk cepat ya Kak ya. Teknologi sekarang semakin canggih. Dan gimana caranya supaya kita tuh tetap kompeten dalam bekerja, dan kenapa nilai harmonis itu
nggak kalah penting dalam lingkungan kerja. Gimana menurut kamu? Oke, makasih. Yang pertama kompeten ya. Nah, jadi saya pernah baca nih, kalau misalnya belajar itu tidak mengenal usia. Jadi kita jangan pernah puas dengan ilmu yang kita punya. Jadi kita harus tetap haus, kita harus tetap belajar. Mungkin kalau misalnya di ASN kita bisa mandiri, belajar tentang peraturan-peraturan apa aja nih yang ada, kemudian kebijakan-kebijakan yang apa, dan harus update ya. Kemudian juga misalnya ada pelatihan atau seminar, itu bisa kita ikuti untuk menambah wawasan kita. Kemudian di era digital ini kita juga dituntut untuk learn, unlearn, dan relearn. Nah, jadi kita belajar hal baru, kemudian melupakan cara lama yang sudah tidak efektif, dan mempelajari sistem yang lebih efisien. Mungkin Laila bisa bantu nih untuk yang harmonis ya. Harmonis sih biasanya untuk di TU itu kita selalu menjaga lingkungan kami, saling menghargai. Misalnya ada rekan kerja kita yang ingin beribadah, misalnya kayak kemarin itu ada acara Natal, nanti bagi tim nih kami yang muslim untuk membantu persiapan di ruangannya juga. Kalau nanti misalnya ada peringatan di Ramadan dengan pengajian, itu biasanya yang muslim itu membantu juga untuk persiapan makanan atau cateringnya gitu sih. Oke. Berarti di kantor ini udah termasuk harmonis banget ya kayak kita ya. Alhamdulillah ya. Dan pasti pegawai-pegawai juga memiliki kompeten yang tinggi. Sekarang kita masuk ke 3 huruf selanjutnya, yang terakhir. Mungkin ada yang tahu nih teman-teman, tadi udah berorientasi pelayanan, udah akuntabel, udah kompeten, udah harmonis. Apa kira-kira? Mas Jabar, 1 huruf. Loyal. Kayak kita adaptif. Terakhir, Kolaboratif. oke. Ini mungkin giliran Kalaila ya. Saya tanya nih, gimana nih pandangan dan pendapat kakak? Karena kita tahu 3 huruf tadi, loyal, adaptif, dan kolaboratif itu merupakan pilar buat kita sendiri bertahan di dunia kerja. Nah, boleh jelaskan porsinya masing-masing menurut pandangan Kalaila? Loyal itu berdedikasi atau mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Contoh-contoh kecilnya itu menjaga nama baik antara rekan kerja, pimpinan, dan instansi yang kita naungi. Seperti itu sih. Lalu ada juga termasuk menjaga rahasia jabatan dan negara. Jadi kita bekerja bukan hanya untuk mencari gaji semata, guys, tapi ada rasa memiliki dan pengabdian di dalamnya. Oke. Kalau menurut pandangan Mas Jabar nih, Oh iya. gimana kalau untuk nilai adaptif sendiri di tengah gempuran perubahan zaman? Bagus sekali ya. Sekarang ini memang penting sekali ya adaptif, karena adaptif harus kita cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman ini yang begitu cepat sekali. Jadi jangan alergi sama inovasi. Konkretnya ketika ada perubahan sistem, dari dulu kan zaman masih kertas ya, manual, pakai kertas, terus sekarang udah digital, jadi ada paperless kan sekarang. Maka kita harus pelajari itu, kita harus lebih mempelajari, kita harus proaktif terhadap perubahan itu untuk efisiensi kerja. Kita harus tidak antusias lah pada perubahan itu. Jadi itulah esensi terhadap adaptif, nilai adaptif. Terakhir, semua nilai itu nggak akan berjalan maksimal tanpa adanya kolaboratif. Ya kan, terakhir nilai kita, nilai ASN adalah kolaboratif. Kita nggak bisa hidup di gitu ya? gua sendirian kan, karena sekarang ini kita harus berkolaborasi. Apalagi kita ada di satu organisasi ya, Iya. jadi kita harus menuju visi itu bersama-sama. Nggak bisa jalan sendirian gitu ya kayak. Kayak sapu lidi kan nggak bisa nih kalau sendiri Iya. nyapu, kalau kata guru gitu. Betul. Jadi harus saling merangkul, saling berjabat tangan untuk menuju visi dari organisasi tersebut. Betul. Jadi, Wow, penjelasan yang sangat-sangat detail, sangat komprehensif dari Kak Laila maupun dari Kak Gita dan dari Mas Jabar. Ternyata nilai berakhlak ini kalau benar-benar diterapkan itu bukan cuman hanya sekedar slogan di dinding kantor, tapi jadi kompas atau pedoman hidup kita dalam bekerja. Teman-teman, sebelum kita akhiri podcast pertama ini, mungkin boleh dong dari Mas Jabar, Kak Laila, dan Kak Gita memberikan closing statement-nya nih buat kita semua. Mungkin dimulai dari Mas Jabar dulu yang paling keren. jadikan pelayanan terbaik sebagai kebiasaan dan integritas sebagai harga mati. Keren banget. Gimana kalau dari Kak Gita? Jangan pernah lelah untuk belajar dan ciptakan kedamaian dimanapun kita berada. Emang sangat gemes banget, lucu. Terakhir dari Kak Laila nih, mungkin Ya. berikan closing statement-nya. Oke, makasih Ida. Intinya tetap setia pada komitmen, berani berinovasi,
lalu bergandengan tangan untuk hasil yang lebih besar. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sahabat Mido, dari obrolan singkat kita tadi, mungkin bisa kita simpulkan bersama, nilai berakhlak adalah fondasi kita untuk menjadi pribadi yang profesional, berintegritas, dan siap membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitar kita. Terima kasih banyak buat Mas Jabat, terima kasih banyak buat Kak Laila, terima kasih banyak buat Kak Gita yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan dalam bekerja. Dan terima kasih juga buat sahabat Mido yang nanti bakal menyaksikan podcast ini. Yang pasti akan menyaksikan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa apa lagi teman-teman? Di like, share juga. Dan Oke. komen guys, jangan Kalau lupa. kami kita lanjut nih podcast. Kalau rame kita boleh lanjut nggak sih? Boleh sih, boleh kan? Oke. Saya Ida pamit undur diri. Sampai bertemu di episode berikutnya. Paspor Podcast Pegawai Obrolan Ringan.